Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 3C Program Studi Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan tentang Life Cycle Assessment Industri Keripik Sanjay. Apakah kamu tahu apa itu keripik sanjay? Keripik sanjay merupakan makanan olahan dari bahan baku singkong yang terkenal sebagai makanan khas dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Keripik sanjay menawarkan aneka rasa, mulai dari keripik sanjay tawar, keripik sanjay manis, dan lain-lain. Keberadaan industri kecil dan menengah keripik sanjay di kota Bukit Tinggi memberikan andil yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Namun, IKM keripik sanjay menghasilkan berbagai jenis limbah, baik limbah padat, cair, ataupun udara. Oleh karena itu, kami akan memfokuskan penilaian dampak lingkungan yang dihasilkan oleh energi dan emisi yang dihasilkan selama proses produksi keripik sanjay. Tujuan LCA yang pertama itu ada improve, mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan sumber daya, energi, dan bahan kimia yang berpotensi mencemari lingkungan. Yang kedua, ada development, meningkatkan kualitas produk dengan memperbaiki proses produksi, penanganan, penyimpanan, dan pengemasan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan konsumen. Yang ketiga, ada choose, memilih bahan baku, bahan tambahan, dan bahan kemasan yang memiliki dampak lingkungan terendah, sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Dan yang terakhir, ada marketing, memasarkan produk dengan memberikan informasi yang transparan dan akurat tentang dampak lingkungan produk kepada konsumen sehingga dapat meningkatkan citra dan kepercayaan merek. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai scope atau ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama yaitu sistem produk. Dalam sistem produk terdapat beberapa tahapan, dari tahapan pengupasan hingga sampai pengemasan. Yang kedua adalah fungsi sistem produk. Fungsi sistem produk dalam kajian LCA ini adalah keripik sanjay yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu kategori dampak yang muncul akibat dari proses produksi keripik sanjay. Yang pertama yaitu global warming atau pemanasan global. Indikator yang menyebabkan dampak ini adalah penggunaan listrik yang cukup besar pada proses pencucian untuk mencuci bahan baku, singkong dengan air. Singkong yang telah dikuliti sebanyak 227,67 kg dicuci menggunakan air. Air yang digunakan berasal dari sumur dan menggunakan pompa listrik, sehingga emisi yang terjadi pada proses pencucian ini berasal dari energi listrik dan emisi dari air pencucian. Yang kedua yaitu ozone depletion atau penipisan ozon. Indikator yang paling berpengaruh pada dampak ozone depletion ini dihasilkan pada proses pemotongan singkong, yaitu bahan baku singkong itu sendiri. Yang ketiga, human toxicity air. Indikator yang paling berpengaruh terhadap dampak human toxicity air ini adalah ketika proses penggorengan. Pada proses penggorengan, keripik digoreng dengan menggunakan minyak kelapa sebanyak 18 kg dan menggunakan gas sebagai energi. Singkong yang telah dipotong sebanyak 219,67 kg menghasilkan produk jadi sebesar 169,33 kg. Kehilangan bobot di sini dikarenakan penguapan yang terjadi selama proses penggorengan dan terdapat emisi sewaktu terjadinya proses penggorengan berupa minyak dan energi dari gas tersebut. Kemudian, life cycle inventory. Pada LCI terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu pengupasan. Proses pengupasan singkong dilakukan ketika singkong telah sampai di industri keripik sanjay. Pengupasan dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia dan dilakukan guna menghilangkan atau membuang bagian kulit singkong yang tidak dipakai dalam pembuatan keripik sanjay. Yang kedua yaitu pencucian. Setelah melalui proses pengupasan, singkong melanjutkan tahapan ke proses pencucian. Proses pencucian dilakukan dengan menggunakan air yang berasal dari sumur dan air yang digunakan diambil dengan menggunakan pompa listrik. Yang ketiga yaitu tahap pemotongan. Pada tahap ini, digunakan mesin pemotong singkong yang menggunakan energi listrik. Pada proses ini, singkong yang telah dicuci lalu dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Sisa pemotongan ini selanjutnya dijual untuk pakan ternak. Lalu yang keempat, proses penggorengan. Pada proses penggorengan keripik digoreng dengan menggunakan minyak kelapa dan menggunakan gas sebagai energi untuk menyalakan alat penggorengan. Pada proses ini, singkong akan mengalami pengurangan bobot karena penguapan yang terjadi selama proses penggorengan dan terdapat emisi yang dihasilkan dari proses penggorengan tersebut. Dan yang terakhir adalah proses pengemasan. Tahapan pengemasan dimulai dari penimbangan keripik dengan kantong plastik sebagai pembungkusnya dan karet gelang sebagai pengikat. Penimbangan di sini menggunakan tenaga manusia sehingga tidak terdapat emisi yang dihasilkan.
Nah, pada gambar berikut dapat dilihat bahwa proses pencucian dan pemotongan menghasilkan emisi berupa minyak, serta proses penggorengan menghasilkan emisi berupa energi listrik. Selanjutnya yaitu keterkaitan LCIA dengan LCI. Dampak global warming paling tinggi dihasilkan pada proses pencucian singkong, di mana kontribusi pemakaian listrik yang cukup besar. Dampak ozone depletion terbesar dihasilkan pada proses pemotongan singkong. Dampak ini dihasilkan pada bahan baku singkong tersebut. Sedangkan dampak pada human toxicity air terdapat pada proses penggorengan di mana terdapat emisi yang dihasilkan dari minyak dan energi dari gas, sehingga sewaktu menggoreng terdapat emisi yang keluar. Adapun resource efficient and cleaner production yang dapat diterapkan. Yang pertama, memilih penggunaan bahan baku yang bersumber dari pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kedua, gunakan sumber energi terbarukan untuk memasok kebutuhan energi listrik yang digunakan pabrik. Yang ketiga, implementasikan sistem daur ulang limbah yang efisien. Gunakan limbah organik sebagai pakan ternak. Yang keempat, minimalkan limbah dalam proses produksi dan pertimbangkan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang. Interpretasi data, identifikasi isu penting. Karbon dioksida merupakan salah satu penyumbang global warming, di mana karbon dioksida memiliki sifat yang dapat mengabsorpsi sinar inframerah yang sampai di bumi, sehingga menyebabkan pemanasan global. Menurut perkiraan ahli lingkungan, dalam waktu 500 tahun akan terjadi kenaikan suhu sebesar 22 derajat Celcius. Kenaikan suhu ini akan mencairkan es di kutub, menaikkan permukaan air laut, dan mengurangi luas daratan di bumi yang disebut dengan efek rumah kaca. Kondisi tersebut akan meningkatkan kemungkinan timbulnya kanker kulit pada manusia, mempercepat pertumbuhan tanaman, menurunkan pH badan air, dan mempengaruhi suhu serta kadar garam air laut. Adapun kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan yaitu, yang pertama, kegiatan yang dilakukan produksi keripik sanjai merupakan salah satu kegiatan penerapan iptek, dalam hal ini teknologi tepat guna dan penyuluhan, yaitu dengan merubah dari sistem yang manual menjadi pencampur dengan sistem mekanis sehingga terjadi peningkatan produksi pada usaha keripik sanjai. Kedua, penggunaan bahan baku singkong dan pemilihan teknologi dalam pengolahan keripik sanjai dapat mempengaruhi mutu keripik sanjai yang dihasilkan serta aliran finansial usaha. Yang ketiga, daur hidup proses produksi keripik sanjai yaitu perolehan bahan baku, pengkuliti singkong, pencucian, penggoreng, hingga pengemasan keripik sanjai. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu, yang pertama, identifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah. Yang kedua, dorong inovasi dalam desain produk dan proses produksi untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga, bangun kerjasama dengan pemasok yang berkomitmen pada praktik berkelanjutan. Sekian penjelasan dari life cycle assessment dari produk keripik sanjai. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.